Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan ini, pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan disertai dengan terjemahan serta catatan. Kita di hari ini di bab terakhir, Babul Mahfudoti Minal Asma. Bab isim-isim yang dijer dari bab yang dijer dari isim. Bab yang dijer dari isim. Ini adalah bab paling pendek dan paling mudah. Karena bab yang dijer itu hanya ada dua. Isim yang dijer itu hanya ada dua. Terus dia modal antum hafal huruf jer, itu berarti sudah selesai bab pertama. Yang kedua, antum pahami ketentuan mudhof dan mudhofun ilai, maka akan selesai bab kedua. Maka akan selesai bab kedua. Kita baca bab isim-isim yang dijer. Al-mahfudatu salah satu anwa. Yang dijer itu ada 3. Cuman 1 sudah kita bahas. Yang dijer itu ada 3 jenis. Al-mahfudun bil harf, ada yang dijer dengan huruf jer. Wa mahfudun bil idhofah, ada yang dijer dengan penyandaran. Jadi ada yang dijer karena huruf jer, ada yang dijer karena penyandaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tabi'un lil mahfud, karena mengikuti kata yang dijer. Nah, ini kan sudah antum pelajari di bab marfu'at. Ada berapa pengikut? Ada 4. Pertama, atof. Kedua, naat. Ketiga, taukid. Keempat, badal. Kan ini sudah kita pelajari. Berarti sekarang sisa 2. Pertama, fa'ammal makfudu bil harf. Adapun yang dijer dengan huruf jer. Fahuwa ma yukhfadu bimin. Maka dia adalah apa yang dijer dengan min. Sudah. Artinya kalau ada min, jer. Tanda jernya tergantung alamatnya. Iya. Wa ila. Kalau ada ila, jer. Wa an, jer. Wa ala, jer. Wa fi, wa rubba. Wal ba, wal kaf, wal lam. Wa bi hurufil qasami. Dan apa yang dijer dengan huruf sumpah. Wahyal waw, wal ba, wata. Wabi wawi rubba, wabi mut, wa mundu. Di catatan, Anda contohkan satu persatu. Coba antum lihat catatan 419. Contoh yang dijer dengan min. Satu-satu contoh ya, nanti kiaskan contoh yang lain. Kharajtu minal baiti. Lihat, minal baiti. Jer karena ada min. Lihat lagi catatan 420. Dahabtu ilal masjidi, untuk ila. Catatan 421. Radhiyallahu anis sahabati. Ada an. Catatan 422. Jalastu alal kursiyi. 423. Dakhaltu fil baiti. 424. Rubba rojulin karimin lakitu, rubba. Dijer oleh rubba. 425. Katabtu bil kolami. Lihat. 426. Zaidun kal asadi. 427. Al malu li Muhammadin. 428. Wallahi. 429 sebelahnya. Billahi. 430. Tallahi. Paham ya? Contoh yang dijer dengan waw rubba. Walailin
Kamaujil bahari walailin. Itu dijer dengan waw rubba. Waw rubba. Terus contoh yang dijer oleh mud. Mud 432. Ma ro'aitu Yusufa mud syahrin. Contoh dijer oleh mundu. Ma ro'aitu Yusufa mundu yaumina. Lihat setelah mud dan setelah mundu. Ini contoh-contoh mudah sekali. Ini masalah dijer dengan huruf jar sangat mudah. Selesai. Itu contoh-contohnya. Nanti antum samakan contoh yang Anda sebutkan ini dengan apa yang ada di kitab. Nanti kan di kitab belum tentu ini. Makanya yang paling penting adalah antum hafal huruf jarnya dan hafal tugasnya. Itu saja. Oh ini huruf jar. Kalau ada berarti setelahnya di jar. Ini kan pembahasan penyakit. Modalnya antum hafal penyakitnya dan hafal tugas dari penyakit itu. Kalau ada min, oh huruf jar. An, ala, fi, li, rubba, kaf. Paham kan? Terus an. Terus juga ka. Iya, bi. Waw sumpah, wa. Tak sumpah, ta. Paham ya? Waw rubba, wa. Terus mud, mundu. Antum mudah hafal itu, selesai. Itu namanya dijar dengan huruf jar. Yang kedua. Wa amma ma yukfatu bil idofah. Adapun apa yang dijar dengan idofah. Adapun apa yang dijar dengan idofah. Iya. Fanah qaulika, maka contoh ucapan kamu. Maka contoh ucapan kamu. Gulamu Zaidin. Contoh ucapan kamu, gulamu Zaidin. Terus kita kembali ke halaman 93 dulu. Catatan 417. Ada keterangan sedikit tentang idhofah di situ. Sebelum kita lebih jauh membaca contohnya tadi. Sudah 417 di halaman 93. Ada catatan 417. Ketika saya bilang dijer dengan idhofah. Dijer dengan idhofah. Yaitu penyandaran antara dua isim yang mengharuskan dijer isim yang kedua dari kalimat tersebut selama-lamanya. Paham itu ucapan Anda? Yaitu penyandaran antara dua isim. Jadi ada dua isim yang disandar, terjadi penyandaran. Isim pertama disandarkan pada isim kedua. Yang mewajibkan dijer isim yang keberapa? Yang kedua. Jadi yang wajib dijer itu isim kedua. Yang wajib dijer isim kedua selama-lamanya. Yang pertama dinamakan mudhof. Perhatikan namanya. Yang pertama antum bilang ini mudhof. Ya. Dan yang kedua dinamakan mudhofun ilaihi. Berarti tadi itu yang wajib jer itu. Yang kedua namanya apa? Mudhofun ilaihi. Itu antum ucapkan. Jadi yang pertama yang menjer. Mudhof namanya. Yang dijer yang kedua. Namanya mudhofun ilaihi. Dipahami ini? Itu namanya. Terus dengan ketentuan. Mudhof wajib dikosongkan dari tanwin. Jadi kalau kata sebagai mudhof tidak boleh tanwin. Misalnya gini. Antum dapat kata kitabun. Zaidun. Antum mau sandarkan kitab kepada Zaid. Maka wajib baca kitabu Zaidin. Zaid wajib kasroh. Iya kan? Yang pertama tidak harus kasroh. Iya kan? Kitabu Zaidin. Yang penting jangan ditanwin. Paham ini? Contoh lain lagi. Misalnya antum mau sandarkan ini kata nanti seperti contoh penulis. Gulamun. Antum mau sandarkan kepada kata Zaidun. Zaidun. Antum bilang apa? Langsung. Mu tanpa tanwin langsung. Terus Zaidnya antum baca apa? Langsung Zaidin. Kalau Zaidinnya terserah tanwin. Yang penting mudhofnya tidak boleh tanwin. Tahu tanwinnya? Tidak boleh dua harokatnya. Itu ketentuannya. Kalau antum mau sandar menyandar.
Jadi yang wajib dikasroh kata kedua. Yang sebagai mudhof. Adapun yang pertama nanti bila bisa gulamu, bisa gulama, bisa gulami. Tergantung penyakit lagi sebelumnya apa. Tergantung penyakit apa? Sebelumnya. Adapun kata kalau menjadi mudhofun ilaih pasti dijer selama-lamanya. Jadi itu ketentuan pertama. Wajib dikosongkan dari tanwin. Dan dari dua nun. Nun yang ada pada isim musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Kan gini saudara. Kita katakan begini. Ketika isim musanna kan pasti ada nun. Karena tambahan alif dan nun. Kita bilang misalnya gulamani. Gulamani. Antum nanti mau sandarkan kepada Zaid. Antum bilang apa? Wajib hilang ini nunnya. Berarti antum bilang apa kalau disandarkan? Hah? Gulama Zaidin. Jadi nunnya hilang di sini. Nunnya sini apa? Hilang. Jadi kalau isim musanna, antum mau sandarkan, mau jadikan mudhof, wajib hilang apa? Nunnya. Demikian pula jamak mudzakkar salim. Misalnya antum dapat kata muslimuna. Antum mau dapat kata muslimuna. Antum mau sandarkan kepada misalnya Al-Madinah. Antum mau sandarkan nanti kepada kata Al-Madinah. Yaitu antum mau jadikan muslimnya Madinah. Antum bilang apa? Muslimuna Al-Madinah. Mau antum sandarkan apa jadinya? Muslimu. Jangan ubah yang lain, jangan ubah. Hilangkan saja nunnya. Jadinya apa? Muslimul Madinah. Jadi ini yang tugas antum adalah nunnya hilangkan. Ya, nunnya hilangkan, tentunya Madinahnya jadi kasroh. Paham? Karena Al-Madinah ini sebagai apa? Mudhofun ilai. Muslimu sebagai apa? Mudhof. Mudhof tidak boleh tanwin. Mudhof tidak boleh ada nun. Kalau dia isi mutanna atau jamak mudzakkar salim. Jelas? Jelas ini? Ini mudah sekali. Kemudian di situ ada juga serta harus kosong dari al. Mudhof tidak boleh beral. Kalau mudhofun ilai terserah. Mau beral, mau bebas. Gini, mudhofun ilai bisa bertanwin. Mudhof ilai bisa ada nunnya. Kalau dia jamak mudzakkar salim atau isim musanna. Mudhofun ilai bisa beral. Tapi kalau mudhof tidak boleh beral. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh ada nun kalau dia isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Paham ini? Ini ketentuannya. Nah, kita kembali ke sebelah tadi. Bab majrur dengan mudhof. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah. Adapun apa yang dijer dengan idhofah. Adapun apa yang dijer dengan idhofah. Fanahu qaulika, maka contoh ucapan kamu gulamu Zaidin. Lihat. Gulamu namanya apa? Mudhof. Zaidin. Zaidin. Mudhofun ilaih. Itu dari sisi nama. Terus gulamu tidak bertanwin. Zaidin bertanwin karena tidak punya al. Terus kasroh. Mudah sekali. Wahuwa ala kismain. Dan dia terbagi dua. Ini terbagi duanya Pak secara sisi maknanya. Cara menerjemahkannya. Ini namanya bonus. Secara maknanya. Kalau antum terjemahkan. Ma yuqaddaru bilam. Ada yang ditakdirkan terjemahan li. Untuk. Biasa dalam buku diterjemahkannya. Terjemahkannya. Ya. Yang kedua ma yuqaddaru bimin. Ada yang ditakdirkan terjemahan min. Ada yang ditakdirkan terjemahan min, dari. Dicontoh baru akan lebih kelihatan. Lihat. Falladhi yuqaddaru bi alam. Maka yang ditakdirkan dengan lam, li, milik atau nya. Ya. Nah contoh gulamu Zaidin. Kita bilang budaknya Zaid. Budaknya Zaid. Berarti budak milik Zaid. Begitu takdirnya.
Nah, kalau ditakdirkan makna min, contoh lagi setelahnya. Walladhi yuqaddaru bimin. Dan yang ditakdirkan makna min. Yang ditakdirkan makna min. Nah contoh, saubu khozzin. Baju dari sutra. Kan bukan bajunya sutra. Ini terjemahannya apa? Bukan bajunya sutra. Atau bukan baju milik sutra. Tapi terjemahannya apa? Baju dari sutra. Paham ini? Iya, kemudian babu sajin. Pintu dari kayu. Wakotamu hadidin. Cincin dari besi. Jadi sini bukan cincinnya besi. Terjemahannya. Tapi cincin dari besi. Paham ini kan? Paham ini? Selesai. Tamat kitabnya, Pak. Sampai di situ. Kemudian setelahnya itu, ana kasih antum, ini dari ana ya, bukan dari penulis. Ya sebagai faedah, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, ini penting juga kita baca ya. Ini untuk dibaca saja sebenarnya. Antum baca sendiri pun tidak ada masalah. Kitabnya sudah tamat sampai situ tadi. Matan Jurumiyah. Setelah itu anak kasih bentuk-bentuk kata yang tidak bertanwin. Kan ada kaitannya. Ada isim yang tidak bertanwin. Kalau dia dijer, tanda jernya apa? Kalau dia dijer, tanda jernya apa? Fathah. Antum masih ingat? Ini perlunya. Apa saja itu isim yang dijer dengan tanda fathah yang tidak bertanwin? Dan kalau saya baca, saya tidak boleh tanwin. Apa saja jenisnya? Nah, di sini saya kasih sebagai faedah saja. Isim-isim yang tidak bertanwin. Saya katakan asal daripada isim adalah bertanwin. Asal daripada isim, perhatikan bukunya. Asal daripada isim adalah bertanwin. Tahu tanwin ya? Dua domanya, dua fathahnya, dua kasrohnya. Itu asal. Namun pada beberapa kalimat Arab ada yang tidak bertanwin. Dan disebutkan dengan istilah ismul ladzi la yansharif. Itu namanya. Ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin dikarenakan dua sebab atau satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Artinya kata itu tidak bertanwin kadang ada dua alasannya. Kadang ada satu saja alasannya. Itu saja. Ketika sebuah kata tidak bertanwin maka tidak lepas dari dia memiliki dua alasan atau dia memiliki apa? Satu alasan. Nah, ini yang kita akan bahas. Berikut kami akan sebutkan secara ringkas. Ini masih ringkas. Jenis-jenis isim yang tidak bertanwin. Dan contoh serta sebab tidak ditanwinnya. Ini ringkas sekali untuk pemula. Artinya nanti antum dapat kenapa tidak ditanwin. Oh masuk di golongan ini. Satu, nama mu'annas. Nama perempuan. Kalau ada nama perempuan, maka langsung tidak ditanwin. Iya. Yaitu nama perempuan atau nama yang berbentuk perempuan. Itu faedah. Walaupun dia nama laki-laki, tapi kalau bentuknya seperti nama perempuan, juga tidak ditanwin. Contoh, Fatimatu, Zainabu, Muawiyatu. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama dan yang kedua bentuk atau maknanya menunjukkan perempuan. Itu sebab tidak ditanwinnya. Paham ini? Itu pertama. Kedua, nama orang ajam. Termasuk yang tidak ditanwin adalah nama orang ajam. Dalam kurung, yaitu nama yang diletakkan oleh orang ajam. Dan tidak ada dasar katanya dalam bahasa Arab. Artinya, kalau itu nama dibuat oleh orang Arab, atau ada dasarnya dalam bahasa Arab, maka tanwin. Walaupun yang kasih nama itu adalah orang ajam. Misalnya orang Makassar.
dia bernama dengan nama Arab. Tanwin. Ini harus produksi Makassar. Baru tidak ditanwin. Paham ini? Iya, baru tidak ditanwin. Harus nama yang diletakkan oleh mereka. Tidak punya bahasa Arab. Dipahami ini? Tidak ditanwin. Contoh. Ibrahimu, Ishaku, Yaqubu. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan sebab kedua karena peletakan ajem. Diletakkan oleh selain orang Arab. Itu nama ini. Karena ini bukan nama Arab ini. Ini bukan nama Arab. Dan sebagai faedah, tidak ana sampaikan di buku, semua nama nabi itu ajem. Kecuali 4 saja. Hanya ada 4 nabi yang bernama Arab. Semua selainnya ajem, nama non Arab. Paham? Makanya antum tidak perlu bersedih menjadi orang ajem. Kan tidak ada bedanya antara Arab sama selain Arab. Iya kan? Yang membedakan cuma takwa saja. Semua nabi namanya ajem. Kecuali 4. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Hud. Hanya 4 ini yang Arab namanya. Muhammadun, makanya dia ditanwin. Solehun ditanwin. Paham gak ini? Hudun tanwin. Shu'aibun tanwin. Paham gini? Selain itu nama ajem. Semua nabi. Adamu tidak ditanwin. Paham ini? Tidak ditanwin. Semua nama nabi. Namanya ajem. Jelas ini? Itu faedah. Ketiga, kata yang tidak ditanwin. Nama yang berbentuk tarkib mazji. Nama yang berbentuk tarkib mazji. Yaitu yang berasal dari 2 kata tapi telah menjadi 1 kata. Jadi sebenarnya nama ini diambil dari 2 kata. Tapi sudah jadi 1 kata. Maka tidak ditanwin. Seperti mereka contohkan ba'la bakku. Itu asalnya sebelumnya ba'lun. Bakun. Tapi dia jadikan satu kata. Maka tidak boleh tanwin. Ba'la bakku. Hadromautu ma'di karibu. Sama ini. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki 2 sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan sebab kedua karena berada dalam bentuk tarkib mazji. Yang keempat. Nama yang berakhiran alif dan nun. Masya Allah. Walaupun Arab. Kalau ada nama berakhiran alif dan nun. Walaupun Arab. Tidak ditanwin. Perhatikan itu baik-baik. Nanti kalau antum baca kitab, gundul. Kalau ada nama berakhiran alif dan nun, jangan ditanwin. Walaupun dia nama Arab. Contoh Utsman, Adnan, Imran. Semua yang akhirnya alif dan nun, tidak ditanwin. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki 2 sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan sebab kedua karena dia berakhiran alif dan nun. 5. Nama yang sewazan dengan fi'il. Bagi antum yang pernah belajar sorof, tentunya antum kan sudah paham wazan fi'il kan? Ada 22 bentuk. Dari madhi dan mudhari. Kalau ada nama sewazan dengan fi'il, sama dengan wazan fi'il, maka tidak boleh antum tanwin. Tidak boleh antum tanwin. Seperti apa? Lihat. Lihat dalam kurung seperti ada tambahan sebagaimana tambahan yang terdapat pada fi'il mudhari. Seperti contoh Narjis, Yazid. Padahal Yazid nama Arab Pak. Tapi seperti bentuk fi'il mudhari. Yazid. Nantum bilang Yazidu, Taglibu, Ahmadu. Tidak boleh antum tanwin. Karena sewazan dengan apa? Fi'il. Atau misalnya ada salah seorang dari antum kasih nama anaknya dengan Duriba. Kan Duriba fi'il apa itu? Fi'il majhul kan? Tiba-tiba dia kasih nama anaknya Duriba. Paham? Tidak boleh antum tanwin menjadi Duribu. Mungkin pas keluar, pas lahir tidak menangis. Terus antum pukul supaya nangis. Oh ini cocok namanya Duriba. Dipukul. Baru nangis. Nah sudah Duriba tidak boleh ditanwin. Kenapa? Padahal dia isim. Dah?
Dia isim. Kan seharusnya isim kan ditanwin. Terus Arab. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia jadi nama dan sewazan dengan fi'il. Langsung tidak boleh tanwin. Langsung tidak boleh tanwin. Berikutnya lagi yang keenam. Kata yang tidak boleh ditanwin yang keenam. Nama yang dipalingkan bentuknya. Nama yang dipalingkan bentuknya. Contoh Umar, Zufar, Zuhal. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama dan yang kedua karena adil. Yaitu sudah dipalingkan bentuknya. Dan asal dari kata tersebut adalah amirun tanwin. Zahilun tanwin. Zafirun tanwin. Kemudian dipalingkan bentuknya ke bentuk fu'al. Maka langsung tidak boleh ditanwin. Paham kan? Langsung tidak boleh ditanwin. Yang ketujuh. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Kalau tadi nama. Demikian pula sifat yang berakhiran alif dan nun. Walaupun bukan nama, dia kata sifat. Berakhiran alif dan nun. Langsung tidak boleh antum tanwin. Seperti jau'anu, lapar. Atau syanu, godbanu. Itu tidak boleh langsung ditanwin. Sifat-sifat ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah kata sifat. Dan yang kedua karena dia berakhiran alif dan nun. Yang kedelapan, sifat yang dipalingkan bentuknya. Sifat yang dipalingkan bentuknya. Contoh, uhadu, ruba'u, sulasu. Tidak boleh antum tanwin ini. Karena sifat-sifat ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah sifat. Dan kedua karena dia adalah adil. Yaitu sudah dipalingkan bentuknya. Dan asal dari kata tersebut adalah wahidun. Tanwin? Wahidun. Tanwin? Tanwin. Tapi kalau diubah bentuknya menjadi uhadu. Tidak tanwin. Salithun. Tanwin? Robiun. Tanwin? Tanwin. Tapi jadi ruba'u. Tidak tanwin. Salithun. Tanwin. Kalau jadi thulathu. Tidak tanwin. Jadi kalau diubah bentuknya langsung tidak tanwin. Paham ini? Sifat-sifat ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah sifat dan kedua karena dia adalah adil. Yaitu sudah dipalingkan bentuknya dari asal. Dan asal dari kata tersebut adalah wahidun robiun salithun. Bertanwin atau angka yang berulang. Kemudian dipalingkan bentuknya ke bentuk fu'al. Diubah bentuknya ke bentuk apa? Fu'al. Yang kesembilan. Sifat yang sewazan dengan fi'il. Kalau ada sifat yang sewazan dengan fi'il walaupun dia bukan nama. Tapi sifat sewazan dengan fi'il langsung tidak bertanwin. Langsung tidak bertanwin. Contoh di situ afdolu, akromu, ahsanu. Kata-kata ini, sifat-sifat ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah sifat dan yang kedua karena sewazan dengan fiil. Mudah sekali. Yang ke-10 alif tanid mamdudah. Yaitu terdapat hamzah di akhir setelah alif. Kalau ada kata, akhirnya hamzah. Sebelum hamzah ada siapa? Alif. Antum tidak tanwin. Contoh dulu. Zakaria, son'a, hasna. Paham ini? Kata-kata ini tidak bertanwin karena memiliki satu sebab. Yaitu alif ta'nits mamdudah. Adanya alif yang dihamparkan itu. Yaitu hamzah sebelumnya ada siapa? Alif. Yang ke-10. Alif tanid maksurah. Alif tanpa hamzah di akhir. Kalau ada kata di akhirnya adalah alif.
bukan tidak ada hamzah. Maka juga tidak bertanwin. Cuman ini aman ya. Disebabkan karena akhirnya alif, maka harokatnya otomatis tidak nampak. Maka kalau ini aman. Karena kita tidak perlu bedakan tanwin atau tidak ini. Karena akhirnya siapa? Alif. Ketika kata akhirnya adalah alif, maka dia tidak akan terlalu repot. Disebabkan karena alif tidak akan pernah diharokati. Tapi asalnya dia tidak bertanwin. Asalnya dia tidak bertanwin. Seperti contoh dunya, hubla, laila. Kata-kata ini sebenarnya kalau nampak harokatnya maka tidak akan bertanwin. Kalau nampak. Yang ke-12. Sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Apa maksudnya bentuk akhir dari jamak? Perhatikan. Yaitu jamak taksir yang berada di atas bentuk mafail atau mafail. Kalau antum dapat kata bentuknya mafail, ada 2 huruf setelah alif. Atau mafail, ada 3 huruf setelah alif. Tapi huruf tengahnya ya, maka antum tidak boleh tanwin. Contoh, asofiru, darohimu, masajidu, dananiru. Itu semua tidak boleh antum apa? Tanwin. Kenapa? Karena ini namanya sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jama. Bentuknya seperti itu mengharuskan tidak boleh ditanwin. Kata-kata ini tidak bertanwin karena memiliki satu sebab. Yaitu sigo muntahal jumu namanya. Sigo muntahal jumu. Yaitu berada di atas bentuk mafail atau mafail. Kalau ada kata di atas pola mafail atau mafail, maka kata itu langsung tidak bertanwin. Langsung tidak bertanwin. Selesai, penutup. Ini adalah akhir yang kita ingin ketahui dalam catatan atas terjemahan matan jurumiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Antum bisa tamatkan. Dua puluh, 30, berapa antum? Tiga puluh lebih bertahan, alhamdulillah. Banyak berarti. Alhamdulillah. Yang bertahan sampai tamat. Banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti kita akan lanjut di buku naik tingkat kita. Tidak boleh tingkat pertama terus. Harus antum berani naik tingkat. Dah, kita naik tingkat lagi selangkah. Coba mi dulu. Iya. Kita akan naik di Tufah. Insya Allah. Kita akan naik tahun depan. Tahun depan. Itu tahun depan. Insya Allah. Nanti tinggal tunggu pengumumannya. Dah. Dan kita naik ke Tufah Saniyah. Karyanya Abdul Hamid Muhyiddin. Orang ulama Mesir. Dah. Dia lebih mudah didapat kitabnya. Lebih tipis juga. Insya Allah. Antum segera cari bukunya. Supaya ketika diumumkan, sebenarnya ada juga PDF-nya. Cuman lebih bagus kalau ada bukunya. Supaya antum bisa coret. PDF-nya bisa antum cari di internet. Cari saja PDF Tuhfatus Saniyah. Antum akan dapat. Insya Allah. Tapi kalau antum beli kitab, lebih bagus. Karena antum bisa catat. Nanti ketika dikasih koedah,
cara membaca. Dan kalau ada yang gundul antum bisa harokati. Terus tersimpan. Kalau PDF ganti HP, ganti PDF hilang lagi. Iya. Jadi ana sarankan beli kitab. Insya Allah tidak sampai antum jual motor. Iya, akhwat juga kalau beli insya Allah tidak sampai jual rumah. Murah aja, murah kitabnya, murah. Tidak sampai jual motor. Iya, tidak sampai. Jadi tunggu pengumumannya. Kita akan melanjutkan setelah keluar pengumuman. Insya Allah. Sambil menunggu, antum ulang-ulang ini yang pelajaran yang kita sudah ambil. Antum dengar kembali, kalau bisa rekamannya. Kalau bisa rekamannya didengar kembali. Karena hanya ada berapa rekamannya ini dengan hari ini? Dengan hari ini 18. Dengan hari ini 18 pertemuan. Jadi insya Allah ya antum butuh waktu anggaplah sehari 1 antum dengar berarti 18 kali antum dengar. Iya. Ya kalau masalah tidak ada kuatannya bisa antum kan bisa di-download dulu, nanti bisa didengar secara offline di HP-nya atau antum bisa ke atas. Bisa di teman-teman di atas bawa flash disknya atau HP-nya untuk disalin. Untuk di copy filenya di atas bebas. Bisa antum minta sama teman-teman misalnya repot mau buka YouTube repot untuk menontonnya kembali. Ya bisa antum minta filenya. 18 kali pertemuan. Mungkin dipahami kan? Supaya karena kalau diulang lagi itu akan diingat apa yang pernah disampaikan. Supaya nanti masuk di buku kedua itu lebih mudah lagi. Iya. Dan nanti buku kedua masih ada kaitannya dengan buku ini. Jadi nanti di buku kedua itu 2 buku. Ini sama Tuhfah. Jadi Tuhfatus Saniyah itu adalah penjelasan matan jurumiyah. Kan sekarang yang kita baca adalah matannya. Penjelasannya di Tuhfah itu. Dia jelaskan pakai bahasa Arab. Paham kan? Jadi nanti itu tetap bawa buku ini. Kalau antum mau lihat terjemahan pada saat matannya. Iya, jadi kita naik tingkat masih buku ini. Tapi ditambah porsinya. Ilmunya ditambah. Sekaligus kita praktek baca kitab. Nanti kita akan dikasih tahu kenapa ini dibaca dhammah, kenapa ini dibaca kasroh, kenapa ini dibaca fathah. Dan yang sudah kita pernah ambil sebelumnya itu yang dipraktek. Insya Allah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.